Halo, halo guys, selamat datang di channel saya. Saya ini akan membahas tentang mobil Taruna. Ini Taruna ya, Taruna yang sudah injeksi. Tapi ini Taruna yang versi short. Nanti kita bedakan yang versi long sama versi short. Dan ini tipenya yang CSX. Iya, CX, maksud saya CX. Dan untuk tipenya sih kalau yang terendah itu CL, CX, baru yang paling atas tuh CSX, dan ada lagi tipe yang favorit itu CSR, tapi jarang ya, itu biasanya yang oksi ya. Kita langsung dari depannya ya guys ya. Untuk lampunya beda ya sama yang oksi. Kalau oksi kan lampunya udah kristal, kalau ini masih belum, tapi ini kaca ya kawan-kawan. Ini masih kaca. Terus yang untuk tipe tengahnya ini belum ada fog lampnya, dan ini juga masih halogen. Dan untuk seinnya di sini seperti biasa, ini grillnya dan ada lambang Daihatsu-nya seperti ini. Ini mobilnya warna silver ya. Emang untuk mobil seperti ini warnanya itu ada yang silver, ada yang biru, tapi yang untuk yang tipe paling atas biasanya itu opsinya itu dua warna. Maksudnya itu dua tone gitu loh. Ada yang biru putih, ada yang hitam putih, atau ada yang merah putih. Warnanya biasanya dua ya. Kalau yang tipe tengah sama tipe terendah biasanya satu. Ini ya mas plastik ya. Ini kalau bodinya ini plastik. Kita lanjut ke kaki-kaki ya kawan. Untuk kaki-kakinya ini sebenarnya udah diganti sama pemiliknya ya. Ini sebenarnya sih ringnya ya aslinya ring 14 atau ring 15 ya, tapi ini udah diganti dan udah di-upgrade jadi lebih lebar ya bannya ya, karena ini udah diganti sama pemiliknya. Ini bannya itu Bridgestone mereknya. Untuk ukuran ring 17 ini memakai velg Honda ya. Sebenarnya sih enggak seperti ini ya, karena ini udah diganti. Ini ring 17 215 lebarnya dan ukurannya per 60. Dan ini yang membedakan ya, maksudnya dalam arti itu yang membedakan mobil dulu zaman sekarang itu bedanya itu dulu masih ada apa itu, ini kalau saya bilang sih mata kucing ya. Kalau di sini ya ada apa itu sennya di samping gitu loh. Dan ini ada tulisannya Taruna. Dan untuk ground clearance-nya ini tinggi ya. Sebenarnya nggak setinggi ini sih, sebenarnya seginian lah, sekitar 210 mm. Tapi ini tinggi loh. Ini kalau nggak salah 250 kayaknya, 25 cm ya ground clearance-nya. Untuk spionnya itu nggak sewarna body karena ini tipe yang tengah. Dan untuk antenanya masih biasa, dan ini udah ada talang air, dan ini asli ya. Dan untuk handle pintunya ini udah chrome tapi ceplokan, kuncinya masih biasa. Terus ini warnanya hitam, ini hitam, dan ini chrome. Dan untuk bagian kaki-kaki sebenarnya mobil ini belum dilengkapi ABS ya. Untuk bagian depannya ada, pengeremannya itu udah cakram, tapi untuk bagian belakangnya belum ya. Ini masih tromol. Ya seperti itulah mobil zaman dulu lah. Nah, yang membedakan tuh tipe short sama tipe long tuh di sini ya, kawan. Untuk tipe long itu tuh agak panjang sampai sini loh, kawan. Biasanya seperti itu. Ya enggak biasanya sih, emang seperti itu, seginian. Dan ini karena ini tipe short, jadi ya pendek gitu loh. Kita lanjut ke bagian belakang ya. Ini untuk bagian belakang ya kawan ya. Ini Taruna itu emang ada kondenya seperti ini ya. Begitu juga Terios, tapi ya untuk Terios yang sekarang kan memang kondenya di bawah ya. Ini ada ban serepnya di sini, emang di luar pintu belakang maksudnya. Dan ini udah ada wipernya. Kalau untuk tipe yang rendah lagi itu belum ada wipernya. Terus untuk yang tipe tertinggi, untuk yang varian
pendek itu ada spoilernya, tapi ini belum ya, karena ini tipe tengah. Headlampnya ada di sini sih, dan ini lampu sennya. Lampu mundurnya ada di sini ya kawan ya, yang putih kecil ini ya. Ya seperti inilah mobil dulu, zaman dulu emang seperti ini mobilnya. Ini tinggi loh kawan, mobil ini sebenarnya sih nggak tinggi-tinggi amat sih. Kalau untuk yang versi apa itu, yang versi lebih bagusnya itu yang tipe tinggi, maksudnya itu yang oksi itu ada body kitnya gitu loh, jadi lebih bagus. Tapi ini yang tipe tengah ya. Kita buka bagasinya ya, bentuknya seperti ini ya kawan, bukan ngedongkrak seperti ini, bukan, ini kayak Panther ya. Nah yo seperti ini kawan. Ini ada jok kecilnya di sini kawan, kalau bisa lihat di sini. Ini ada jok kecil seperti ini. Ini bisa sih untuk 7 seater, tapi hadap-hadapan ya, ini sama ini. Tapi kalau digunakan untuk penumpang jadi nggak bisa ada bagasinya. Kalau untuk yang long ada bagasinya sedikit gitu loh. Tapi karena ini yang short, jadi ya pintunya seperti ini dan bagasinya jadi satu sama penumpangnya. Ini biasanya buat anak-anak ya. Kalau untuk dewasa kayaknya enggak ya. Kalaupun dicoba ya enggak apa-apa sih. Tapi menurut saya sih lebih untuk ke anak-anak. Tapi kalau ini dilipat, emang cukup lega kalau dilipat. Tapi muatnya cuma 5 orang, bukan 7 orang. Seperti itu ya. Kita lanjut ke row kedua ya. Ini ada pegangannya seperti ini, pintunya seperti ini juga. Yuk kita lanjut ke row kedua ya. Untuk row kedua seperti ini ya, karena ini udah di cover sama pemiliknya, jadi ya wes ini kira. Untuk tipe tengahnya itu belum ada AC double blowernya. Untuk tipe terendah sama tipe tengah itu belum ada AC double blowernya. Untuk yang tipe atas CSR atau CSX itu emang belum ada sih, karena ini kan apa itu pendek ya, maksudnya itu yang tipe short ya. Tapi untuk tipe long itu FGX itu udah ada double blowernya. Untuk FX sih belum sih. Untuk row kedua, versi kedua itu jinjit ya mas ya. Ini bisa kalian lihat, ini jinjit. Tinggi saya sih nggak tinggi-tinggi amat sih, sekitar 174 atau 175 gitu ya. Ini jinjit dan cukup lega lah. Tapi kaki bisa dimasukkan seperti ini kok. Dan ini ada handle untuk pegangan, dan ini udah ada power windownya. Ini asli ya, bukan tambahan, tapi ini asli. Tapi ini pasti plastik keras, plastik semua. Tapi yo cukup lega lah. Untuk ke tengah itu yo cukup nyaman lah untuk seukuran badan saya ya. Dan saya suka mobil dulu, emang nggak tahu ya, dari mulai Kijang terus ini Taruna itu posisi tidurnya tuh kecil, karena ini kan penggerak roda belakang ya. Tapi nggak tahu kalau untuk mobil sekarang seperti Avanza kan jembul gitu ya. Kalau dulu tuh kecil loh. Ya seperti itulah. Tapi menurut saya sih untuk bertiga sih nyaman-nyaman wae lah. Zaman dulu ya nyaman wae lah. Tapi nggak tahu untuk sekarang, karena sekarang kan mobil-mobil sudah pada evolusi lebih bagus lagi ya. Kita lanjut ke row pertama ya kawan ya. Wih, dhuwur mobil iki anjen. Lek. Untuk baris penumpang pertama sih cukup lega ya kawan ya. Ini beda ya, ini ada fabriknya ya, tapi ini asli, ini emang power window, tapi ini ya masih plastik-plastikan keras. Tapi kalau untuk yang tipe atasnya udah ada lah warna-warnanya lah, tapi ini tipe tengah, jadi seperti inilah. Untuk kecil ya kawan ya, untuk apa itu tempat penyimpanannya kecil ya, aslinya juga kecil.
Terus ini belum ada kacanya, udah ada handbrake-nya, dan juga bisa pengaturan reclining sama, atau udah bisa ya. Dan ini udah ada seat belt-nya, tapi untuk baris yang row kedua itu belum ada seat belt-nya, nggak tahu kenapa. Kita lanjut ke bagian driver ya kawan ya. Untuk bagian driver seperti ini ya kawan ya. Untuk posisi mengemudi sih ya tinggi sih, tinggi, terus kacanya besar-besar. Jadi ya cukup lah, cukup. Saya nggak bilang nyaman ya, cukup lah. Terus AC-nya udah ada pengaturannya. Tapi untuk yang terendah lagi nggak puter-puteran seperti ini, seperti Kijang gitulah yang untuk tipe bawahnya lagi. Kalau ini kan tipe tengah ada puter-puterannya. Terus di sini sebenarnya ini jam ya kalau untuk tipe atasnya, tapi ini untuk tempat penyimpanan. Kalau ini biasanya aslinya itu pakai kaset, tapi ini udah diganti sama pemiliknya. Asbak udah ada, 12 volt udah ada, dan ini transmisinya manual. Untuk Taruna aku itu rata ya, bukannya maksudnya itu saya nggak tahu ya kalau ada yang otomatis, tapi setahu saya Taruna itu rata-rata transmisinya manual ya. Nggak tahu kalau ada yang matic, coba komen di bawah. Tapi ini manual 5 speed, dan ini rem tangannya masih pakai otot ya, bukan jari. Ini masih plastik keras, dan ini ada tempat penyimpanan tapi kecil. Zaman dulu emang belum ada cup holder ya, nggak tahu. Dan ini asli ya kawan ya, ini hologen biasa sih tapi agak mewah lah. Nah ini ada lampunya, dan pengaturan sebelahnya belum ada day and night nya, aslinya ada di sini. Yo simple mobil ini kawan, asli simple. Tempat jahitannya, wipernya ada di sini. Ini seperti biasa lah mobil Jepang pada umumnya. Setirnya itu 4 ya, 4 spoke, 1 2 3 4, kecil setirnya. Dan yang membedakan lagi itu ada di speedometernya kawan. Speedometernya ini kalau yang tipe tengah itu ada RPM-nya, tapi kalau untuk yang tipe bawah itu enggak ada RPM-nya kawan. Jadi gini doang, seperti itu ya kawan ya. Ya wes, emang seperti itu mobil zaman dulu. Emang yo yang penting fungsi. Zaman dulu kan emang yang penting fungsi, bisa menuju titik A ke titik B, udah itu aja, simple. Kita lanjut ke bagian mesin ya. Ini mesinnya ya kawan, ini mesinnya 1500 cc EV, udah injeksi. Kalau yang tahun 2002 ke bawah itu masih karburator ya. Ini udah injeksi 1500 cc 4 silinder. Tenaganya itu kecil sih, 103 HP, dan torsinya juga nggak besar juga sih, 127 Nm. Terus karena ini mesinnya menghadap longitudinal, berarti ini penggerak roda belakang, bukan FVD atau transversal ya. Biasanya kalau transversal kan FVD ya, kalau ini longitudinal berarti ini penggerak roda belakang. Dan menyalurkan tenaganya 5 speed manual ya. Nggak tahu kalau ada yang matic, setahu saya ini sih manual ya. Untuk mesinnya ini cukupan lah, nggak seperti Kijang. Kalau Kijang memang torsinya besar banget ya, kalau ini cukupan lah, mengingat mobil ini ya 1500 cc ya. Tapi kalau saya untuk memilih mobil yang ini daripada yang belum injeksi, saya lebih ke injeksi, karena kelebihan injeksi itu beda sama yang yang belum injeksi. Yang pasti lebih irit injeksi ya, terus tenaganya lebih enak injeksi, terus perawatannya juga lebih enak injeksi gitu loh. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Ini belum ada peredamnya ya, seperti itulah mobil zaman dulu lah. Kita coba impresi berkendaranya ya kawan ya. Kita tutup dulu.
Untuk berkendaranya ya cukup enak loh kawan mobil ini, karena ini yang short ya, bukan yang long ya. Tapi untuk keluarga kecil cukupan lah, tapi untuk keluarga besar mending pilih yang long ya. Ini kan kita lewat jalan yang bukan aspal ya, ini kan masih tanah-tanah gitu ya, di lapangan seperti itulah. Itu sawah ya. Ini suspensinya ya empuk loh kawan. Asal kalau standar ya, saya bilangnya standar dalam arti itu apa itu velgnya nggak dibesarin gitu loh ya, standar ukuran 15 lah, 15 lah cukup lah, 15 atau 16 lah, itu lebih enak dari Avanza yang generasi awal ya, saya bilangnya ya. Dan untuk BBM nya juga irit mobil ini kawan, saya sing injeksi gak ngapusi, sing injeksi itu untuk dalam kota aku 111 112, tapi untuk luar kota itu lebih irit lagi 114. Itu AC ya, saya bilangnya AC. Untuk tenaganya ya boyo sih mobil ini, ora se bus ora sih. Untuk torsinya ya juga ya biasa lah, yang penting bisa melaku, perawatannya kepenak, suku cadangnya gampang, wis iku tok mobil iki ku intine mas. Kita langsung aja kelebihannya. Kelebihan mobil ini suku cadangnya murah, terus di mana-mana ada, di online ada, di offline juga ada, itu kelebihannya. Untuk suspensinya empuk, terus irit BBM untuk yang injeksi ya. Terus kabinnya nggak lega sih, kabinnya ya nggak lega. Itu untuk kekurangannya, kabinnya kurang lega, terus fiturnya kurang. Untuk yang tipe bawah ya, saya bilangnya tipe tengah atau tipe bawah itu masih kurang. Dan yang satunya lagi, mobil ini tuh apa itu, kelemahannya itu biasanya sih ada di elektrik ya, rata-rata seperti itu ya. Untuk tanjakan enakan yang short daripada yang long, karena long kan lebih besar, jadinya itu lebih enak yang short. Short itu lebih kecil, jadinya dia lebih ringan. Tapi untuk yang long agak boyo ya. Tapi itu terserah kalian ya kalau mau meminang mobil ini. Untuk mobil ini harganya cukup variatif ya, mulai dari 70 sampai 40 ya, tergantung tipe dan kondisi, dan tergantung apa itu barangnya. Kalau barangnya bagus, kondisinya bagus, dan tipenya tertinggi, terus bodinya masih bagus, mulus, itu biasanya bisa sampai 70. Itu untuk yang oksi ya, yang long. Tapi untuk yang short itu biasanya lebih murah daripada yang long. Biasanya seperti itu ya kawan ya. Itu aja dari video kami. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe atau komentar bila ada kekurangannya. Terima kasih ya. Bye bye. Wes le. Rekam coba. Wes, ini.